Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di tugas video kali ini saya akan menjelaskan mengenai manusia dan biota laut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rihadatul Aisyah dengan NPM E1I024023 dari kelas A, Prodi Ilmu Kelautan. Manusia telah mempelajari tentang kehidupan laut sejak pertama kali mereka melihat samudra. Seperti dua tokoh yang ada pada layar. Yang pertama, Aristoteles, kelahiran 384 sebelum Masehi dan wafat 322 sebelum Masehi. Beliau dianggap sebagai ahli biologi laut pertama. Ia menjelaskan beberapa bentuk kehidupan laut dan banyak penjelasannya yang dianggap tepat pada saat ini. Aristoteles juga melakukan studi lain. Sebagai contoh, dia mengatakan bahwa insang adalah alat pernapasan ikan. Yang kedua ada Edward Forbes. Beliau merupakan bapak oceanografi yang lahir pada tanggal 12 Februari 1815 dan wafat pada tanggal 18 November 1854. Beliau merupakan seorang naturalis Inggris pelopor dalam bidang biogeografi yang menganalisis distribusi kehidupan tumbuhan dan hewan di kepulauan Inggris yang terkait dengan perubahan geologis tertentu. Laut merupakan sebuah perairan asin yang dimana rasa asin itu karena adanya kandungan garam yang sangat tinggi di dalamnya. Laut ini sangatlah luas dan besar yang dikelilingi secara menyeluruh ataupun sebagian oleh daratan. Laut juga merupakan sistem perairan samudra asin yang saling terhubung di bumi. Laut dibagi menjadi 5 samudra diantaranya. Ada Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Samudra Atlantik, Samudra Arktik, dan juga Samudra Selatan. Sejarah kelautan ini akan membahas mengenai interaksi manusia dan aktivitas di laut. Ilmu kelautan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai segala hal yang ada di laut, mulai dari hewan dan tumbuhan yang berada di lautan. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari perairan dan kepulauan yang dimana luas laut Indonesia sebesar 3.257.357 km persegi dan daratan sekitar 1.919.440 km persegi. Laut adalah salah satu ekosistem terbesar di bumi yang mencakup lebih dari 70% permukaan planet kita. Kehidupan di laut sangat beragam dan kompleks dengan berbagai jenis makhluk hidup yang telah beradaptasi dengan lingkungan laut yang unik. Laut adalah rumah bagi berbagai jenis makhluk hidup, mulai dari plankton, mikroskopis, hingga paus biru raksasa. Keanekaragaman hayati laut ini sangat penting bagi keseimbangan ekosistem laut dan juga bagi kehidupan manusia. Contohnya seperti padang lamun. Padang lamun adalah ekosistem laut yang terdiri dari lamun, yaitu tumbuhan laut yang mirip dengan rumput. Padang lamun ini merupakan habitat bagi berbagai jenis makhluk hidup, termasuk ikan, moluska, dan krustasea. Padang lamun biasanya terletak di perairan laut dangkal seperti di pantai ataupun di teluk. Menurut Jalaluddin dan kawan-kawan pada tahun 2020 mengatakan padang lamun merupakan suatu ekosistem pesisir yang memiliki produktivitas hayati tinggi dan sangat berperan penting pada fungsi-fungsi ekologis dan fisik dari lingkungan di daerah pesisir. Secara ekologis, padang lamun berperan sebagai daerah asuhan, daerah mencari makan para ikan kecil, penyu, bulu babi, dan biota laut lainnya, serta tempat berlindung sebagai jenis biota laut. Secara fisik, padang lamun berperan sebagai vegetasi yang menjaga stabilitas dan penahanan sedimentasi di daerah pesisir, mengurangi dan memperlambat pergerakan gelombang, serta sebagai terjadinya suatu siklus nutrien, serta dapat dikatakan bahwa produktivitas tinggi. Potensi dan fungsi biota laut untuk manusia yaitu terdiri dari 1. Sebagai sumber makanan. Biota laut seperti ikan, udang, kerang, cumi-cumi merupakan sumber makanan yang penting bagi manusia. Selain sebagai sumber daya pangan, biota laut juga berpotensi untuk sebagai sumber penghasilan bagi manusia. Perikanan dan pengelolaan dari berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya ditangkap dan diolah menjadi berbagai macam produk makanan yang dibutuhkan oleh manusia.
Hasil dari olahan tersebut dapat diperdagangkan dan menjadi sumber penghasilan seorang pedagang. Yang kedua, sebagai obat-obatan. Biota laut seperti spons, teripang memiliki potensi sebagai sumber obat-obatan. Biota laut juga dapat berfungsi sebagai tempat pariwisata bahari. Berbagai jenis biota laut yang indah dan beragam serta memiliki bentuk yang unik akan menjadi daya tarik bagi wisatawan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi lokal. Adanya pariwisata bahari juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar tahu betapa pentingnya untuk melestarikan biota laut. Namun, pada saat ini banyak sekali permasalahan di biota laut sangat kompleks dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kelestarian laut dan kehidupan di dalamnya. Beberapa contoh permasalahan tersebut ada pencemaran laut, eksploitasi berlebihan, dan kerusakan habitat. Untuk mengatasi cara permasalahan biota laut ini, yang pertama, untuk mengatasi pencemaran laut, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan bahan kimia berbahaya. Lalu dapat membuat sistem pengelolaan limbah yang efektif dan seterusnya melakukan kegiatan pembersihan pantai dan laut secara teratur. Dan yang terakhir, kita dapat menggalakkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan laut. Untuk mengatasi eksploitasi berlebihan, yang pertama kita membuat peraturan dan undang-undang yang ketat untuk mengatur penangkapan ikan dan perburuan liar. Yang kedua, mengalahkan praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan. Yang ketiga, membuat sistem monitoring dan pengawasan untuk mengawasi aktivitas penangkapan ikan dan perburuan liar. Yang terakhir, mengalahkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian laut. Dan untuk mengatasi kerusakan habitat, kita perlu membuat peraturan juga seperti undang-undang yang ketat untuk melindungi habitat laut. Yang kedua, mengalahkan praktik konservasi dan restorasi habitat laut. Yang ketiga, membuat sistem monitoring dan pengawasan untuk mengawasi kondisi habitat laut. Dan yang keempat, mengalahkan kesadaran masyarakat tentang kelestarian laut.